Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divana Dela Israna Fitara, NPM 1822011102, dan ini nama-nama kelompok kami. Saya lanjut saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. EBN preventif level keluarga dan masyarakat sistem kardiovaskuler. Lanjut saja untuk latar belakangnya. Penyakit kardiovaskuler tipikal menyerang masyarakat yang kaya dan maju, akan tetapi data-data akhir menunjukkan halua penyakit ini secara konsisten menyerang masyarakat miskin. Hampir 80% kematian di negara miskin disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan DM. Penyakit kronis menyebabkan 60% angka mortalitas dan 47% menjadi beban penyakit di dunia yang akan terus meningkat, yakni prediksi tahun 2020 73% kematian disebabkan penyakit kronis dan 60% menjadi beban penyakit di dunia. Untuk introduksinya, perkembangan peningkatan angka kejadian penyakit kardiovaskuler terlihat di negara miskin dan berkembang pada negara berpenghasilan rendah. Akan kejadian penyakit kardiovaskuler mencapai 78%. Peringkat ketiga kematian di dunia pada tahun 1999 dan pada 2010 diperkirakan akan menjadi penyebab utama kematian di negara berkembang. Isu utama yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler adalah meningkatkan kejadian penyakit kardiovaskuler di negara-negara miskin yang diakibatkan efek globalisasi, urbanisasi, dan meningkatnya gaya hidup kurang gerak. Hal ini diperankan oleh rendahnya status sosial ekonomi. Masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah lebih rentan serang penyakit kardiovaskuler. Untuk metodenya, pelaksanaan program IBM ini terbagi dalam dua kegiatan, yakni pelatihan dan program pendidikan kesehatan. Uraian dua kegiatan tersebut sebagai berikut. Yang pelatihan dilaksanakan selama 2 hari. Total waktu pelatihan adalah 8 jam efektif. Mitra mengirimkan 10 orang pengurus untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan dilaksanakan di rumah salah satu anggota kegiatan yasinan. Materi utama pelatihan adalah detektif faktor risiko penyakit kardiovaskuler serta cara memberikan pertolongan pertama pada penderita serangan jantung. 10 orang perwakilan tersebut kemudian akan ditunjukkan sebagai kader kesehatan kelompok yasinan. Program pendidikan kesehatan bagi kelompok yasinan di dusun Tanggar dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dan mengikuti jadwal yasinan masyarakat. Setiap pertemuan dilaksanakan selama 1 jam efektif. Partisipasi yang diberikan mitra berupa dukungan dan komitmen pelaksanaan kegiatan, yakni dengan menyediakan fasilitas tempat umum, tempat untuk melaksanakan kegiatan. Dukungan mitra lainnya adalah pemilihan 10 anggota yasinan sebagai peserta pelatihan. Instrumen yang digunakan pada program pengabdian kepada masyarakat ini meliputi: yang pertama, komputer atau laptop; yang kedua, LCD; yang ketiga, sound system; yang keempat, kamera dan video; yang kelima, maneken; yang keenam, kit pelatihan dan set alat-alat cek gula darah, kolesterol, serta tekanan darah. Untuk result dan diskusinya, hari pertama, pelatihan dilaksanakan di rumah salah satu anggota yasinan di Dusun Tanggar. Total waktu pelatihan adalah 8 jam efektif. Dalam pelatihan tersebut disampaikan 4 materi utama, yakni yang pertama, pengenalan penyakit kardiovaskuler, tanda dan gejala serangan, serta faktor risiko utamanya. Yang kedua, teknik pemeriksaan gula darah. Yang ketiga, teknik pemeriksaan kolesterol dan tekanan darah. Dan yang terakhir, teknik pertolongan pertama pada penderita serangan jantung.
Untuk hari kedua, kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit yang meliputi tanya jawab kegiatan, kemudian diakhiri dengan evaluasi mengenai tingkat pengetahuan peserta yasinan tentang penyakit kardiovaskuler. Tujuannya, kegiatan ini adalah meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan di seluruh anggota. Untuk yang hari ketiga, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan oleh kader kesehatan pada salah satu anggota yasinan dengan pendampingan oknum tim. Setelah mampu melakukan pemeriksaan dengan benar, kader kemudian melakukan pemeriksaan secara mandiri. Hasil evakuasi menunjukkan bahwa 10 kader kesehatan 100% dan mampu dan kompeten melakukan pemeriksaan secara mandiri. Mereka juga mampu menganalisis hasil dan memberikan saran yang berkaitan dengan perilaku sehat. Untuk yang hari keempat, tindakan lanjutan. Dilakukan pengambilan komitmen untuk meneruskan kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit jantung terhadap kelompok yasinan. Ketat kelompok yasinan menandatangani dokumen komitmen bersama untuk secara kontinu melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, untuk kesimpulannya, penyakit kardiovaskuler bertipikal menyerang masyarakat yang kaya dan maju, akan tetapi data-data akhir menunjukkan bahwa penyakit ini secara konsisten menyerang masyarakat miskin. Hampir 80% kematian di negara miskin disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan DM. Penyakit kronis menyebabkan 60% angka mortalitas dan 47% menjadi beban penyakit di dunia yang akan terus meningkat. Yakni prediksi tahun 2020, 73% kematian disebabkan penyakit kronis dan 60% menjadi beban penyakit di dunia. Yang kedua, berdasarkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit kardiovaskuler serta meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pertolongan pertama pada penderita serangan jantung. Dan untuk saran dari kelompok kami adalah diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mengetahui dan kegiatan ini juga terwujud komitmen untuk melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit kardiovaskuler secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.